Hai adik-adik. Wah, hari ini Lause lihat semuanya semangat sekali ya. Lause pikir-pikir mungkin karena hari ini hari Minggu ya, karena semuanya semangat mau dengarkan firman Tuhan. Wah, Lause kasih aplaus dulu deh buat anak-anak sekolah minggu. Nah, hari ini Lause mau memberitakan firman Tuhan. Dan sebelum itu, kalau kita mau dengarkan firman Tuhan, kita harus berpakaian yang rapi, karena kita mau datang sama Tuhan, kita mau dengarkan firman Tuhan. Maka dari itu kita harus berpakaian yang rapi. Nah, hari ini Lause juga mau perkenalkan diri dulu ya, karena mungkin ada adik-adik yang masih kenal Lause dan ada juga yang udah lupa sama Lause. Nah, Lause mau kenalkan diri dulu ya. Nama Lause Mercy. Dulu pernah ajar sekolah minggu, tapi karena Lause kuliah, jadi Lause untuk sementara waktu tidak ngajar dulu. Nah, karena berhubungan libur, jadi Lause mengajar lagi. Lause sangat senang sekali karena Lause boleh bertemu sama adik-adik walaupun lewat online ya. Nah, adik-adik, sebelum kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu, minta pertolongan Tuhan, tuntun kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik? Oke, Lause mau lihat dulu bagaimana sikap berdoanya anak sekolah minggu GKY Palopo. Kalau mau berdoa itu harus lipat tangan, tutup mata walaupun lewat online ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Engkau sudah menjaga kami dari tadi malam hingga pagi ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau menuntun kami agar ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami tidak main-main Tuhan. Tuhan tolong kami, tolong Lause Mercy yang akan memberitakan firman Tuhan. Tuhan, hanya ini doa anak-Mu, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, Lause mau cerita tentang kelahiran Musa. Nah, Musa itu siapa sih? Musa ini kok lahirnya di mana sih? Nah, Musa itu lahir di Mesir. Nah, ini Lause sekarang berdiri ini di Mesir. Ini latar Mesir ya. Mesir itu tempat yang sangat gersang. Tidak terlalu seperti sekarang. Dulu itu Mesir itu tidak punya mobil, tidak punya motor, beda dengan sekarang. Nah, Mesir itu tempat perbudakan. Adik-adik tahu perbudakan itu apa? Nah, perbudakan itu adalah orang yang disuruh-suruh, orang yang harus bekerja terus, orang yang tidak ada istirahatnya. Pokoknya kerja dan kerja terus. Nah, adik-adik tahu siapa orang yang kerja terus? Mereka adalah bangsa Israel. Mereka disebut umat pilihan Allah. Terus kenapa umat pilihan Allah bekerja seperti budak Lause? Nah, itu dia. Karena Tuhan mau menyatakan kemuliaannya lewat setiap perbuatannya yang ajaib. Oke adik-adik. Nah, sekarang Lause mau kasih satu cerita. Nah, dahulu kala umat Israel itu tinggal di Mesir. Mereka harus bekerja sangat keras. Pokoknya mereka harus kerja dan kerja terus. Tidak ada istirahat. Mereka harus bekerja, mereka capek. Walaupun mereka lelah, mereka tetap harus bekerja. Karena kalau mereka tidak bekerja, mereka akan dipukul. Siapa yang pukul mereka? Siapa yang siksa mereka? Nah, di sana itu ada namanya Raja Firaun. Raja Firaun ini sangat jahat. Raja Firaun ini orang yang mau membunuh bangsa Israel. Nah, kenapa Raja Firaun mau membunuh bangsa Israel? Nah, adik-adik tahu tidak kenapa Raja Firaun mau membunuh bangsa Israel? Karena waktu seketika
Raja Israel, Raja Firaun berjalan. Melihat setiap bangsa, melihat setiap murid-murid orang Israel, melihat, kenapa mereka semakin banyak? Ini tidak baik, ini tidak boleh terjadi. Karena Raja Firaun takut kalau bangsa Israel semakin banyak. Makanya Raja Firaun menyuruh bawahannya, menyuruh prajuritnya untuk membunuh setiap laki-laki bayi yang bangsa Israel punya. Nah, adik-adik tahu tidak, waktu bangsa Israel mengetahui kalau anak mereka laki-laki akan dibunuh, yang bayi-bayinya, bangsa Israel, orang tua sedih sekali karena mereka harus kehilangan anaknya, adik-adik. Nah, suatu ketika lahirlah seorang bayi yang sangat ganteng, elok parasnya, dan sangat lembut. Nah, adik-adik tahu tidak, anak ini adalah orang Israel. Anak ini orang yang taat sama Tuhan. Papa mamanya setia dan percaya sama Tuhan. Nah, tahu tidak adik-adik, karena orang tua ini takut anaknya dibunuh, makanya mereka menyembunyikan anaknya di dalam rumah. Adik ini mempunyai seorang kakak namanya Miriam dan abangnya bernama Harun. Nah, mereka dipanggil oleh orang tuanya, anak-anakku sayang, tolong jangan sampai adik kamu yang bungsu ini ketahuan. Nah, karena mamanya tanya sama kakaknya, kakak perempuan dan kakak laki-lakinya, nah mereka merahasiakan kalau mereka punya adik. Nah, suatu ketika karena adik ini semakin hari semakin bertambah, semakin besar, suaranya juga semakin besar adik-adik. Dia nangis, oe, oe, oe. Dia nangis sampai keras. Nah, karena orang tuanya takut nanti dia ketahuan sama orang Mesir. Nah, ibunya langsung kepikiran, saya harus menyembunyikan anak saya. Nah, tahu tidak adik-adik, bayi itu disembunyikan di sungai, namanya Sungai Nil. Nah, waktu itu ibunya langsung memanggil kakaknya yang perempuan namanya Miriam. Nah, waktu itu mereka membawa adiknya ke Sungai Nil itu. Nah, sebelum ibunya menaruh dia di Sungai Nil, ibunya mengambil sebuah alang-alang untuk dirakit menjadi keranjang bayi itu. Nah, ibunya merakit keranjang itu supaya menjadi tempat bayi itu. Nah, karena keranjang itu takut dimasukin air, makanya bayi itu dialas pakai kain biar air tidak masuk dalam keranjang itu. Nah, sesudah itu kakaknya Miriam dan ibunya membawa bayi itu ke Sungai Nil. Nah, saat itu Miriam kakaknya menjaga adiknya yang sudah ditaruh di Sungai Nil. Dengan sembunyi di bawah alang-alang, kakaknya memperhatikan adiknya. Wah, adikku tidak nangis. Nah, adik-adik, suatu ketika Putri Firaun datang mandi di Sungai Nil. Nah, Putri Firaun itu mandi. Terus Putri Firaun melihat suatu keranjang. Nah, keranjang itu berisi bayi yang ditaruh di Sungai Nil. Nah,
Karena Putri Firaun penasaran, Putri Firaun menyuruh dayang-dayangnya untuk mengambil keranjang itu dan melihat, wah, ada seorang bayi yang sangat ganteng. Dia sedang menangis. Nah, suatu itu juga Putri Firaun tergerak hatinya untuk mau mengasuh bayi itu. Nah, waktu itu adik-adik, kakaknya bayi itu, Miriam, langsung lari menemukan Putri Firaun. Nah, waktu itu Putri Firaun datang. Adiknya Miriam datang, mengatakan sama Putri Firaun, "Putri, apakah Putri mau saya mencarikan seorang ibu untuk menyusui bayi itu?" Nah, Putri Firaun berkata, "Iya, boleh." Nah, karena begitu senangnya, Miriam langsung lari menemui ibunya. Tok 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 tok. Nah, suatu itu juga Miriam menceritakan setiap kejadian yang sudah terjadi. Nah, waktu itu Miriam menceritakan dan dengan senang hati ibunya datang menemui bayinya sendiri. Nah, waktu itu Putri Firaun menyerahkan bayi yang Putri Firaun dapat di Sungai Nil. Nah, ibunya sangat senang adik-adik, di mana anak itu tidak jadi dibunuh. Malahan ibunya sendiri yang bisa merawat bayinya sampai umur 4 dan 5 tahun. Nah, waktu umur 5 tahun, bayi itu harus dikembalikan ke Putri Firaun. Nah, selama ibunya merawat bayi itu, ibunya memberitahukan kepada dia bahwa Allah yang baik itu akan menolong kita. Allah yang baik menciptakan kita sehingga apapun yang kita inginkan Tuhan akan kabulkan. Nah, ibunya memperkenalkan Allah. Nah, suatu ketika bayi itu sudah berumur 5 tahun adik-adik. Bayi itu harus kembali ke Putri Firaun, ke istana. Nah, waktu itu karena umurnya sudah 5 tahun, mamanya menyerahkan bayi itu ke Putri Firaun. Nah, Putri Firaun sangat senang karena Putri Firaun mau merawat bayi itu sampai besar. Nah, suatu ketika waktu bayi itu sudah besar, Putri Firaun mengajarkan dia bagaimana cara menjadi raja. Nah, Tuhan juga mengizinkan bayi itu untuk diasuh oleh Putri Firaun agar bayi itu dapat mengeluarkan bangsa Israel yang sudah bertahun-tahun bekerja di Mesir. Nah, bayi itu dinamakan Musa, yang artinya diambil dari air. Nah, suatu ketika Musa sudah besar, Musa diajarkan di istana bagaimana menjadi orang yang baik, orang yang bijak. Nah, sama adik-adik, ketika kita bersandar sama Tuhan, ketika kita percaya sama Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kita, kita tidak akan pernah takut lagi. Sama seperti orang tua Musa. Orang tua Musa sangat senang adik-adik, di mana bayinya tidak jadi dibunuh karena mamanya, papanya, kakaknya yang perempuan, Miriam, dan kakaknya laki-laki yang namanya Harun, mereka berdoa sama Tuhan meminta pertolongan agar adiknya tidak dibunuh. Nah, adik-adik, kalau kita juga berdoa sama Tuhan, apapun yang menjadi keinginan kita, pasti Tuhan kabulkan. Asalkan itu menurut kehendak Tuhan. Nah, sama adik-adik, ketika kita di masa-masa ini, kita tidak bisa keluar rumah, kita tidak bisa bermain sama teman-teman kita merasa sedih. Tapi adik-adik,
kita tidak harus merasa sedih lagi karena kita punya Allah seperti yang dimiliki oleh bangsa Israel. Ketika bangsa Israel menangis, menjerit, mereka berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong kami tidak tahan lagi di sini. Tuhan mengabulkan doa mereka. Tuhan mendatangkan Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, adik-adik, begitu indahnya firman Tuhan. Firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk selalu bersandar sama Tuhan. Apapun yang terjadi, kita harus percaya sama Tuhan. Ketika adik-adik meminta mainan, ketika adik-adik mau nilainya bagus, adik-adik juga harus berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya mau mainan bagus. Tuhan, saya mau di dalam sekolah saya memiliki ranking. Nah, adik-adik boleh berdoa sama itu, dan dibarengi dengan usaha. Adik-adik sementara berdoa, adik-adik juga kerja, adik-adik juga belajar agar mendapatkan nilai yang bagus. Nah, itu dia firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik boleh ingat terus kalau Musa itu adalah orang dan pilihan Allah untuk menyuruh bangsa Israel keluar dari Mesir. Oke, adik-adik, kita akan menutup firman Tuhan kita hari ini. Mari kita berdoa, mari kita lipat tangan, dan kita menutup sekolah minggu kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Engkau sudah mengajarkan kami bagaimana kami harus selalu bersandar kepadamu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang begitu menyadarkan kami bahwa kalau kami mengingini sesuatu, kami harus berdoa sama Engkau, tidak harus marah-marah, tidak harus memberontak sama orang tua. Tuhan, tolong kami satu persatu, ajar kami untuk selalu mengandalkan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.